Publik tidak hanya menyoroti pada pencapaian para menteri di Kabinet Merah Putih. Ada menteri yang tancap gas bekerja menjalankan perintah presiden, namun ada juga menteri yang memantik kontroversi lewat pernyataan dan aksinya. Menteri Koperasi Budi Aristiadi disorot setelah polisi membongkar keterlibatan bekas anak buahnya dalam melindungi 1.000 situs judi online. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dikritik karena menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi. Kemudian Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sempat dikritik karena mengaku selama 13 tahun tidak memiliki istri tapi punya 3 pacar. Ucapan itu disampaikan Pigai saat memberikan sambutan dalam upacara dan pelantikan pejabat di Kementerian HAM 31 Desember lalu. Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi sorotan setelah didemo ASN kementeriannya. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan karena melarang menjual gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Masyarakat pun kesulitan untuk mencari gas LPG yang sangat dibutuhkan. Pemirsa, bukan kali pertama Presiden Prabowo Subianto mengultimatum atau mengancam para menterinya untuk bekerja seirama. Jika bukan pertama, apakah ancaman yang terlontar dari Presiden baru-baru ini akan benar-benar terlaksana? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Henry Satrio dan Ketua DPP PKB Saiful Huda. Selamat malam Mas Huda, Mas Hensat. Malam. Baik. Mas Hensat, suaranya belum keluar? Nah, oh iya. Oke, sip. Mas Huda, saya ke Anda dulu. Bagaimana PKB merespons atau mengantisipasi pernyataan-pernyataan yang keluar dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan anak buahnya, ada yang bandel, endablek, dan sebagainya, dan tidak akan segan-segan untuk mengganti. Apakah sudah mengantisipasi atau bersiap juga? Ya, kira-kira ada 3 hal menurut saya sebagai catatan. Yang pertama, ada pesan kuat yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, di berbagai kesempatan termasuk tadi sore di acara di Surabaya, bahwa ada garis yang sudah ditetapkan oleh beliau, ada visi misi yang ditetapkan oleh beliau, bahwa kabinet harus berpihak kepada rakyat. Begitu tidak berpihak kepada rakyat, dianggap oleh Pak Prabowo sudah menodai perjuangan beliau dan sudah mengingkari dari visi misi yang sudah didorong oleh beliau. Jadi pesan kuat itu yang saya kira perlu diantisipasi oleh semua menteri. Apakah dirinya sudah merasa menjalankan bagian dari garis untuk pengabdian terhadap rakyat atau tidak. Jadi itu poin saya. Jadi kalau hari ini siapa yang merasa terkena pesan dari Pak Prabowo yang cukup kuat itu, ya saya kira para menteri bisa mengoreksi diri. Terlebih-lebih kalau ada menteri yang merasa mengambil kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Dari menteri-menteri PKB gimana Mas Saiful Huda? Ada yang merasa tersentil nggak atau aman-aman saja? Gimana Mas Huda? Tidak ada? PKB ini kebetulan, halo? Ya. Ya PKB sih di kabinet ini kan ada Gus Muhaimin sebagai Menko dan Mas Faisal Reza sebagai Wakil Menteri. Relatif semua garis yang ditetapkan oleh Pak Prabowo termasuk menjadi value perjuangan PKB pro terhadap rakyat itu. Jadi kita relatif aman menyangkut soal apakah Menteri PKB melanggar dari visi misi Pak Presiden, kelihatannya tidak. Jadi tidak memenuhi kriteria yang disebutkan Pak Presiden ya, yang dablek, yang nakal, yang tidak seirama itu tidak ada di menteri-menteri PKB. Ya PKB hanya 2 menteri kok, jadi relatif aman dan sedang bekerja keras mendukung Pak Prabowo. Kepercayaan diri bahwa dua menteri PKB itu aman, Mas Huda, apakah karena ada embel-embel partai politik di belakangnya? Apakah karena ada cantolan politiknya makanya merasa lebih aman? Apalagi ketua umum partai yang ada di situ, Cak Imin langsung, jadi tidak mungkinlah di reshuffle? Sebenarnya lebih kepada itu pesan kuat dari Pak Presiden bahwa
semua menteri PKB satu visi untuk pro terhadap kesejahteraan rakyat. Dan kita tidak menteri Oke, kita sambil perbaiki sambungan audio dari Mas Huda. Saya beralih dulu ke Mas Hensat. Mas Hensat, yang tidak pro terhadap ini hak prerogatif Presiden. Baik, oke. Mas Hensat, 1 minggu terakhir kita diwarnai dengan diskusi yang dipicu dari pernyataan Pak Presiden sendiri soal anak buahnya dan sebagainya. Menurut Anda, apakah sinyal reshuffle itu masih samar-samar atau memang sudah sangat kuat, Mas Hensat, dari pernyataan-pernyataan Presiden dan juga orang-orang terdekatnya? Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin ini semacam SP3 ya. Kapan kemudian pelaksanaan eksekusinya tergantung Pak Presiden gitu, Sylvia. Kalau dari hasil survei kedai kopi terbaru 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, itu faktor terbesar yang menyumbang ketidakpuasan publik kepada pemerintah adalah perilaku buruk para pembantu presiden gitu. Jadi dilihat betul oleh masyarakat tentang perilaku para pembantunya ini. Tadi Metro TV sudah menjelaskan secara gamblang ya, kira-kira apa saja catatan-catatan anggota kabinet dari Pak Prabowo gitu. Termasuk mungkin yang perlu saya tambahkan itu di case gas LPG 3 kg itu sudah ada korban bahkan Sylvia. Kemudian juga ada kecelakaan maut ya di tol Ciawi yang kemudian akhirnya membuat kita mengenal siapa Menteri Perhubungan kita sekarang gitu. Dan satu lagi ya tentu saja adalah pernyataan paling kontroversial dari Menteri Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa ya, IKN nggak bisa dilanjutkan karena anggarannya diblokir Menteri Keuangan. Nah, beberapa hal itu 2 contoh tadi atau 3 contoh tadi yang terakhir itu justru memang semakin memperlihatkan betapa Pak Prabowo sendiri sudah geram dengan pembantu-pembantunya. Apalagi kan begini, kalau kita ingat waktu itu pelantikan jam 10, itu jam 12 siang di warung-warung kopi, di media-media sosial sudah banyak yang bertanya kira-kira ini reshuffle-nya kapan. Jadi memang 2 jam saja diberikan waktu oleh masyarakat untuk kemudian Pak Prabowo diharapkan bisa mengevaluasi. Nah di dalam komunikasi kemarin di acara Nahdlatul Ulama, Pak Presiden mengawalinya dengan 100 hari kita baik gitu. Jadi artinya memang Pak Presiden nampaknya memberikan kesempatan bagi pembantu-pembantunya untuk menata diri, apalagi kan banyak sekali yang memiliki nomenklatur yang baru. Tapi apakah dalam waktu dekat akan dilakukan reshuffle? Saya sih menilainya mungkin akan juga dilakukan, tapi dengan beberapa catatan-catatan. Nah, yang repot itu ada keinginan dari masyarakat untuk merampingkan kabinet. Nah, ini yang kelihatannya agak sulit. Jadi walaupun ada reshuffle, kelihatannya merampingkan itu agak mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Kenapa? Karena baru saja kementerian-kementerian yang dipecah-pecah itu baru saja memiliki nomenklatur dan struktur organisasi yang baru. Nah, tapi catatan saya, Mbak Sylvia, kalau memang akan dilakukan reshuffle kabinet, itu karena menterinya dan kepala lembaga ini lebih dari 100 orang. Itu kalau hanya di reshuffle atau diganti 2-3 orang itu nggak kerasa. Karena jumlah menterinya banyak gitu. Kalau waktu Pak Jokowi, Pak SBY atau Bu Mega kan sedikit ya. Jadi kalau diganti 2-3 itu bisa dibilang reshuffle atau penyegaran. Tapi kalau di kementeriannya Pak Prabowo ini, menurut saya minimal 10% itu. Jadi sekitar 11-12% baru kemudian terasa bahwa ini ada reshuffle. Jadi dan yang akan mendominasi mengisi reshuffle itu apakah lagi-lagi menteri yang tidak punya cantolan politik atau bagaimana, Mas Hensat? Nah, kalau dalam reshuffle itu kan sebetulnya ada 3 hal ya yang utama dalam pertimbangan presiden reshuffle biasanya. Yang pertama adalah subjektivitas. Nah, ini tentang like and dislike si presiden aja. Kalau presidennya masih suka, walaupun kerjanya nggak benar, paling diputer aja, diganti ke kementerian lain. Yang kedua ini kinerja. Nah, kinerja ini pasti presiden punya nih catatan-catatannya.
tentang plus minusnya si menteri-menteri ini. Yang ketiga baru yang politis. Yang politis ini jadi sangat penting karena bagaimana ini bisa menjaga kelanggengan pemerintahan Pak Prabowo, terutama nanti di 2029 karena hasil MK kemarin sudah mempersilahkan partai-partai yang terverifikasi untuk bisa mengajukan presiden dan wakil presiden, ini pasti akan dihitung benar-benar oleh Pak Prabowo. Jangan sampai kemudian dia salah berhitung politis gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi lawan kuat dia di 2029. Misalnya tadi yang sudah diputar kan Golkar ya. Kalau memang Golkar digeser gitu, ada menteri yang digeser, misalnya ketumnya gitu kena geser, maka kan itu otomatis di Golkar sendiri akan melakukan reorganisasi tuh. Pasti akan ada munaslup karena bukan Golkar namanya bila ketua umumnya tanpa pegang jabatan publik. Di Golkar itu harus pegang jabatan publik gitu. Jadi kalau Bahlil diganti ya otomatis mereka akan munaslup. Jadi 3 hal tadi Mbak, walaupun ada satu lagi, maksud saya sebentar, momentumnya sebetulnya ada nih untuk Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle. Yang pertama momentum 100 hari gitu ya, banyak sekali hasil survei termasuk survei kedai kopi menyarankan memang diganti beberapa menteri yang tidak tepat. Kemudian yang kedua momentum ulang tahun Gerindra. Jadi sebagai penguasa, momentum ulang tahun Gerindra ini bisa dianggap sebagai memperkuat kekuasaan atau komitmen kekuasaan atau konsolidasi kekuasaan Gerindra. Yang ketiga adalah Kongres PDI Perjuangan nanti di April atau Mei ya. Sehingga bisa ada pergerakan politik yang lebih smooth dan lebih kuat untuk Pak Prabowo. Yang momentum yang keempat adalah kejadian-kejadian luar biasa seperti pagar laut, LPG 3 kg, termasuk pemblokiran dana IKN. Kira-kira gitu, Mbak Zilvia. Baik, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Mas Hensat dan juga Mas Huda. Silakan nanti direspon oleh Mas Huda ya, tapi ini sebagai pembuka ke Mas Hensat dulu. Singkat saja Mas Hensat, soal Pak Prabowo juga hari ini menyinggung soal ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dari mantan presiden Pak Jokowi. Menurut Anda kenapa tiba-tiba ini dibawakan oleh Presiden Prabowo juga? Ya karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini buat sejarah baru, Zilvia. Belum pernah ada presiden baru dengan presiden sebelumnya itu memiliki komunikasi yang baik layaknya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita lihat aja SBY ke Jokowi tidak terjadi, Mega ke SBY tidak terjadi, Soekarno ke Soeharto juga tidak terjadi. Jadi ini baru kali pertama eranya Prabowo Jokowi mereka bicara dan terlihat cukup harmonis, bahkan sangat harmonis di publik ya. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo menyampaikan seperti itu akan jadi kesulitan tersendiri buat dia. Minimal gini, yang pertama Pak Prabowo tahu dan tahu berterima kasih mungkin. Poin terbesar dia menjadi presiden adalah bantuan Pak Jokowi, walaupun harus menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Kemudian yang kedua, BRICS, Mbak. Jadi komunikasi Pak Prabowo dengan Cina ini kan harus diteruskan dan dilanggengkan ya, karena kelihatannya China lah negara yang masih mau membantu Indonesia atau minimal dekat dengan Indonesia untuk membantu. Sementara rahasia umum bahwa yang bisa berkomunikasi dengan baik adalah Pak Jokowi. Makanya kemudian dia agak gelisah tuh kalau ada orang yang ingin sekali dia berpisah dengan Pak Jokowi. Baik kalau begitu. Mas Hensat dan juga Mas Huda, mohon maaf ternyata waktunya sudah habis. Jadi saya tidak bisa memberikan banyak waktu untuk kedua narasumber kami. Terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.